Oke guys, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait soal masih relevan cost, tapi ini lebih ke keputusan untuk drop atau keep ya. Jadi kita akan melihat soal bahwa nanti dari beberapa unit bisnis di soal ini ada yang mengalami kerugian dan nanti kita akan analisis apakah seharusnya lini bisnis tersebut kita drop atau tetap kita pertahankan. Oke, nanti ini soal 7. Oke. Nah, ada informasi jadi PT PBB menjual berbagai macam cat, perlengkapan, karpet, sampai dengan wallpaper dalam satu lokasi di toko. Kemudian meskipun perusahaan telah meraup keuntungan dalam beberapa tahun belakangan ini, manajemen PT PBB mendengarai adanya penurunan pada penjualan dan keuntungan dari wallpaper, sehingga sebagian besar penurunan ini disebabkan oleh adanya persaingan dan penjualan melalui internet dan dari perusahaan lain yang menawarkan harga diskon, bebas ongkos kirim, dan penawaran khusus. Nah, kita analisis ada tiga data, tiga lini. Di sini ada penjualan, ini cat, terus ada karpet, paper, biaya variabel, biaya tetap, total biaya, laba atau rugi operasi. Ini 3.800, 280, terus 560, laba ruginya. Oke, terus ini 4.600, 220, 750, 1.400, 120. Nah, ini minus 3, 220, minus 750, minus 450. Oke, jadi kelihatan ya. Jadi bahwa lini wallpaper ini dia ada kerugian minus 170. Nah, ada implikasi. Mungkin kita langsung yang diminta soal apa sih? Yang diminta soal adalah apakah si PT PBB ini sebaiknya menutup wallpaper ini. Jadi dia di keep ranking 1. Dia di keep or drop gitu ya. Nah, itu poinnya. Oke, kita lihat apa dampaknya ya. Kalau kita misalkan uh, jadi apa dampak ketika kita mendrop em, si lini wallpaper ini. Kalau kita lihat pendapatan secara agregatnya gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga nah, agregat atau secara konsolidasi. Karena kan ini bisa dalam satu perusahaan. Jadi memang secara konsolidasi mereka masih masih untung gitu ya sebenarnya. Cuman memang ada masalah aja di ini wallpaper. Oke. Nah, nampaknya yang pertama, ruang yang sebelumnya digunakan untuk jadi misalkan perusahaan nge-stop nih wallpaper. Nah, ada informasi ruang yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi wallpaper. Oke, sebelum itu kalau kita berarti menghentikan wallpaper ini, salesnya akan jadi nol. Kita nolkan dulu. Oke. Nah, ruang yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi wallpaper akan tersedia dan akan diubah modelnya dengan biaya 124 juta dan digunakan untuk mengembangkan ini karpet. Oke. Terus.
penjualan karpet diharapkan dapat meningkat sebesar 600 juta, dan secara keseluruhan keseluruhan kontribusi margin lini karpet itu akan meningkat 55%. Jadi kan eh, kontribusi margin awalnya berapa ya? CM karpet sebelum wallpaper, sebelum aja deh. Kan awalnya adalah bentar, wallpapernya itu sorry, yang karpet kita lihat kontribusi margin kan tinggal tinggal sales dikurang variable cost. Tapi kalau dalam persen, ini CM, ini sales, CM persen. Oke, jadi CM awal adalah 30%. Kata dia, CM nanti yang lini karpet itu akan naik, berarti CM adjustment-nya dia akan naik 5%. Jadi 0,35. Berarti nanti hmm, harusnya kita bikin kontribusi marginnya di bawah. Oke. Hmm, Nah, ini kan kontribusi marginnya naik jadi 35%. Berarti nanti eh, tadi ada informasi apa sih? Ruang yang sebelumnya digunakan untuk produksi wallpaper akan tersedia dan akan dirubah modelnya dengan biaya 124 juta dan digunakan untuk mengembangkan ini karpet kualitas tinggi. Penjualan karpet diharapkan dapat meningkat sebesar 600 juta. Karpet meningkat 600 juta, berarti kan kita harus tingkat tambah nih 600. Temu 5.200. Oke, nah, hmm, bentar. Kontribusi marginnya 35% ya. Berarti 35% dikali dengan 18,20. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Hmm, 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 hmm. Oke, sorry. Berarti kan eh, tadi penjualannya tambah 600, terus kontribusi marginnya harus sama dengan apa namanya? CM-nya harus 35%. Ya, ini kan CM itu kan eh, CM persen sama dengan CM dibagi sales. Ini 35%, CM-nya yang mau ditanyakan salesnya adalah 5.200. Berarti tinggal CM new itu adalah 35% dikali 5.200.
berarti ini harusnya 1820. Nah, lalu dia 35%. Terus cost-nya tinggal selisih dari penjualan dikurang kontribusi margin. Ya, jadi kita harus nyeting gimana caranya setelah ada penjualan naik dan 600 gitu ya. Nah, kontribusi marginnya rasionya adalah sama dengan 35%. Ya, jadi kalau kita pakai rumus kan kontribusi margin itu rumusnya adalah kontribusi margin dalam persen rumusnya adalah CM in rupiah misalkan dibagi dengan salesnya, sales in rupiah. Nah, ini tinggal kita bolak-balik rumus aja. CM persennya diketahui, CM rupiahnya ditanyakan, salesnya sudah diketahui 5.200. Berarti tinggal kita kali silang, ketemu new CM 1820. Oke. Nah, kemudian tadi ada PT PBB akan mengurangi biaya tetap lini wallpaper sebesar 40%, tapi biaya tetap lainnya akan tidak bisa dihindari. Berarti ini akan kita masukkan biaya tetapnya yang 60% dari sebelumnya, itu tetap akan dihitung. Nah, 270 ini. Dia akan tetap kita hitung, plus kita harus tambahkan tadi dengan bahwa kalau kita apa kan si ruangan wallpaper ini jadinya nggak dipakai, bukan ya karena nggak dipakai dia akan diubah menjadi ruangan untuk mendukung lini karpet, sehingga kita akan ketambahan biaya 124.000. Nah, ini sebagai penambahan biaya tetap. Terus ada lagi informasi lagi, sebentar, ini harusnya minus. Oke, terus kata dia yang poin ketiga, pelanggan yang membeli wallpaper biasanya juga membeli cat, sehingga penjualan atas lini produk cat dan perlengkapan akan turun 20%. Kalau turun 20% berarti sisanya adalah 80%. Jadi dia turun 20%, berarti yang tersisa adalah 80%. Nah, ini juga sama, 80%. Oke, karena kalau biaya turun, penjualan turun, biaya juga harus turun. Em, PT PBB akan meningkatkan biaya iklan sebesar 250 juta untuk mempromosikan lini karpet. Jadi di sini ada tambahan lagi 250 juta. Bentar lihat lagi. Salah nggak ya? Hmm, oh sorry sorry sorry. Salah letakin. Nah, di sini dia. Oke. Sorry. Dia salah tadi yang 270, yang 124 ini akan masuk ke karpet sama 250. Jadi biar biar tetap dia akan ketambahan nih 124, karena si ruangan wallpaper itu kan dialihin ke karpet, sehingga lini karpet jadi ketambahan fixed cost, dan juga ada biaya iklan 250.000 itu juga dianggap sebagai fixed cost. Nah, ini masuk ke sini. Oke, terus ini kita lihat. Hmm, ini ada yang salah, ini harusnya. Jadi kalau cost itu kita kasih tanda minus aja. Nah, ini 30, ini berapa?
Oke. Nah, kalau kita lihat, eh, apakah kita harus drop itu? Kita lihat dari rata-rata laba gitu. Laba yang di sini, di atas ini, dia kita bisa memperoleh profit secara perusahaan itu 1,20. Tapi kalau kita drop si wallpaper, kita akan cuma memperoleh 1,082. Artinya keputusannya adalah keep. Kita keep. Terus yang rekomend kedua itu asumsikan bahwa persediaan wallpaper pada tanggal penutupan dini pada produk adalah 115.500. Bagaimana pengaruh tambahan informasi ini terhadap keputusan yang Anda buat? Persediaan wallpaper pada tanggal penutupan ini adalah 180 juta. Kalau persediaan ini dia harusnya ini termasuk ke irrelevant cost ya. Karena nanti dia nggak akan mempengaruhi keputusan apakah jadi jumlah persediaan ini tidak akan mempengaruhi apakah nanti dia mau keep atau tidak gitu harusnya. Oke. Baik, baik, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya mungkin lebih kepada contoh soal ya. Jadi di sini ada em, tiga produk. em, Produk basic GPS, runner GPS, sama charter plotter. Plotter. Masing-masing punya kontribusi margin, punya em, apa ya, direct fixed cost, sama eh, common fixed cost. Di sini em, kita lihat ya informasinya. Oke. Nah, ini cuma ditanya alternatif yang bisa karena di sini ada satu sesi atau satu produk yang nilainya minus ya. Jadi kalau disajikan dalam laporan keuangan, sorry, dalam laporan income statement, dia tuh, basic GPS ini menyumbang kerugian 19.000. Nah, ini apa walaupun uh, secara konsolidasi ya kok ini dia masih untung gitu atau masih profit. Nah, kita pengen menganalisis apakah dengan drop ini akan mempengaruhi apa namanya? Akan mempengaruhi laba. Sebenarnya udah kelihatan. Oh, oke. Kalau ini uh, kita drop si basic GPS ada drop dengan tidak ada asumsi bahwa perusahaan akan apa ya kehilangan, kan biasanya ada orang mesen dua ya, mesen runner sama basic misalkan. Nah, takutnya kalau kita ngedrop satu, orang yang sudah terbiasa mesen dua produk itu kita akan membuang kesempatan di keuntungan di produk yang lain. Jadi orang nggak mau mesen si runner lagi karena dia biasanya orang mesen samaan dengan basic gitu. Nah, makanya ini em, di sini kan tidak ada asumsi itu, maka kalau seperti itu mending kita eh drop aja. Basic ini bisa kita drop dengan asumsi tidak ada efek apapun dari penghapusan lini dari basic GPS. Nah, kalau misalkan di yang soal berikutnya ini, nomor 4 itu, kalau misalkan kita ngedrop basic GPS, ternyata ada potensi bahwa kita akan kehilangan 10% volume ya, volume penjualan dari si runner GPS dan 2% volume dari plotter ya. Jadi turun 90%, sorry, ini turun turun berapa persen? Turun 10%, ini turun 2%.
Ya. Jadi mereka cuman kalau ini berarti 90% dia. Ini dia 98%. Nah, kalau kita lihat dari sisi apa namanya? Efek penurunannya ya, efek penurunan ke perusahaan itu kalau si basic itu, jadi kalau kalau nggak kita drop secara total kita akan kehilangan. Kalau nggak kita drop kita akan untung 238.400 dengan asumsi ya 19.000 ini kita terima. Tapi kalau kita memaksakan untuk ngedrop, ada efek samping di mana si penjualan produk yang lain atau runner GPS ini dia akan turun. Ya karena tadi mungkin ada yang pesan dua basic sama runner, biasanya mereka pesan paket sepaket dua ini. Tapi kalau karena satu hilang, ya mereka nggak mau lagi pesan runner. Nah, berarti ada potensi kita akan kehilangan 63.000 sekian kalau misalnya kita ngedrop. Jadi keputusan yang terbaik adalah kita keep produk tersebut. Terus, oke, soal berikutnya intinya dia kita disajikan PT Resier ini punya tiga model sampo gitu ya. Model pertama, model kedua, model ketiga. Nah, ini data operating income-nya 110 190. Nah, di sini dia ada keterangan hmm, where all the model have a set contribution concern because the operating income less than 10% sales low for the. Jadi walaupun dia positif si kontribusi marginnya, tapi ada potensi bukan potensi sih dia ngelihat kalau misalkan ada operating income dari model-modelnya itu yang sebenarnya kurang dari 10%, di mana standar industri itu standar dari beberapa perusahaan gitu ya dari perbandingan dengan pihak luar tuh dia masih di bawah standar gitu. Nah, kemudian oke, ini bentar ini tuh biaya apa ya? 320 32. Oh, the company control get additional of cost. Um, mm, mm, mm. Oke, di sini dia Fee Factory Average 398. Jadi um, kita pengen tahu ya, kalau fee factory overhead ini dia memakai memakai pendekatan ABC gitu. Jadi si overhead ini di biaya overhead ini dia akan di breakdown sesuai activity. Jadi di overhead kan biasanya gelondongan atau biasanya dipukul rata. Nah ini dia nge-breakdown kerjaannya apa sih eh, si overhead ini di tiap tiap model gitu kan. Di sini ada tiga kerjaan yang dimana di sini ada em, penggeraknya ya satuannya gitu. Engineering dia jam jam engineering, terus set eh, set setup ya dia setup hours gitu. Jam berapa jam setup. Terus kalau customer service itu satuannya service calls gitu. Nah, kalau kita lihat kita bisa total ya 800 tambah 75 tambah 125 kita total berapa? Nanti ketemu di sini 1000. Kemudian ada 12.400. eh, bentar, oke. 12.400, 12.500 dan 5.100 kita total ketemu 30.000. Jadi kita pengen nentuin rate-nya aja. Kan kita diinformasikan ada costnya ini ya, jadi fixed overhead yang di sini yang ini
itu sebenarnya di breakdown dalam bentuk ini nih, ya dalam bentuk aktivitas ini. Cuman nanti kita lihat, ini kan biayanya kurang ya, karena di sini kan totalnya itu 600, ini biaya cuman 320. Ya mungkin ada di masuknya ke selling dan administrasi nanti sisanya. Nah, dari fixed cost ini, yang factory overhead ini, ada tiga kerjaan, di mana kerjaannya ini masing-masing nyumbang biaya 30, 180, sama 100. Nah, kalau kita cari rate itu kan per jam kerja itu, atau per service call, atau per setup hours itu tuh berapa sih biayanya, rate-nya, tarifnya. Nah, makanya kan tiap model ini kita total dulu, ketemu driver masing-masing per model, baru kita bagi cost, dibagi dengan driver, itu adalah rate. Nah, kalau kita buat nomor satu untuk simulasi, ya sampai dengan kontribusi margin kita bisa salin di sini. Nah, yang berubah itu di sini ada engineering yang tadi, yang tiga ini. Nah, tiga ini kita tinggal kalikan rate-nya itu tadi 30 dikalikan dengan 800 sesuai modelnya. Nanti 30 dikali dengan 75, 30 dikali dengan 125. Ini juga sama. 6 dikali dengan 12.400, 6 kali dengan 12.500, dan sebagainya. Jadi ini kayaknya sudah menggabungkan metode ABC ya, ABC costing. Dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan kalau di model satu itu dia nambahin 20.000 rentalan. Apa namanya? Model satu dia ada tambahan nih, recruitment. Terus, nah ini kan kalau kita total, 340.000 ya. Eh, nah, ini kalau kita total berapa ya? Nah, kalau kita total sebenarnya ini kan harusnya 668.000. Tapi dari yang ini aja, dari yang ABC aja, kita baru nyampe angka 340.000. 340.000. Hmm, nah, berarti di sisanya ya tinggal kita adjust aja di sini. Sisanya ini intinya totalnya harus sama dengan 688 sesuai ini. Cuman di sini kita akan kelihatan nih per model itu labanya berapa sih gitu. Nah, oke. Nah, per model ternyata ada yang nyumbang minus nih di model satu. Jadi kalau kita pakai metode ABC, karena kan kalau pakai metode yang awal itu kan dia gelondongan. Kalau ABC itu kita pencar costnya sesuai dengan apa yang dikerjakan dari tiap model itu. Nah, ketemu kalau misalkan kita mau ngedrop ngedrop apa namanya? Ngedrop si ini, si model satu, kita akan memperoleh keuntungan, kita tambah aja dengan model satu gitu. Kan model satu itu minus. Kalau itu kita eliminasi, atau nanti selabah kita akan naik 155, atau naiknya 12,86%. Nah, nomor tiga, si Racer ini eh, bisa tidak menggunakan 175 jam dan dari jam engineering, dan 500 dari jam setup model satu. Jadi kalau dia tidak menggunakan rate engineering, um, rate-nya dia cuma dua nih. Apa namanya? Untuk yang bentar apa nih? What if the company only avoid them dari Masnet?
Gimana kalau dia menghilang, kayak menghindari 175 dan 5.000 kerja, jam kerja gitu ya. Berarti kan tadi untuk engineering itu dia rate-nya $30 dikali aja 175. Jadi dihindari. Terus kalau yang si setup itu dia 5.000 jam. Itu dihindari. Berarti kita bisa efisien, bukan efisien sih ini. Kalau kita lihat ya. Jadi kayak mengotak-atik nih yang modul satu nih. Modul satu itu gimana kalau misalkan em, si si 175 jam itu nggak kita pakai sama 5.000 jam. Nah, berarti kan satu biaya kita biaya kita akan turun tuh di sini. Bentar, customer service kok ya. Ya, biaya kita akan turun. Turunnya tuh jadinya yang engineering awalnya 24 jadi 5.000, yang setting up awalnya 74 juga jadi 30.000. Karena kenapa? Karena ada 5.000 jam kerja yang kita bisa efisien. Ya, jadi sehingga kalau kita total secara ini kan dari eh, kontribusi margin ya, 147 ini. Nah, ini kan minusnya. Kita produk kita menjadi positif gitu. Ya, jadi kalau memang ini yang terjadi, maka kalau kita drop, kita sayang. Kita akan kehilangan 17,450 laba. Oke, untuk keep and drop konsepnya yang lain sama. Cuman diperhatikan mungkin ada yang kok dikombinasikan dengan apa namanya? ABC. Yang penting tuh kalau ada pertanyaan tipikal seperti ini kita harus lihat nih apa dampak kita ngedrop atau keep suatu lini produk gitu ya. Nah, kita harus membandingkan dengan biasanya laba dari konsolidasi atau secara total. Karena belum tentu ya, kalaupun dia rugi secara individu, tapi kalau secara total dia misalnya masih tetap untung dan tidak berdampak kepada produk yang untung, itu mungkin bisa kita pertahankan jangka pendeknya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita nanti akan bahas um, special order ya. Ya, jadi mungkin beberapa ada yang pernah dibahas ya di partnya, tapi nanti kita lihat nih yang belum kita bahas, akan kita bahas. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.